Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Arumi Tangsit dengan NIM J03012111211 dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fotografi, pemanfaatan foto, serta etika fotografi. Yang pertama, ada sejarah perkembangan fotografi. Saat ini, fotografi sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat modern, khususnya kalangan milenial. Dunia fotografi mengenal beragam aliran fotografi dari landscape sampai street fotografi. Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula pengetahuan, teknik, dan alat-alat fotografi yang ada di dunia ini. Dimulai dari alat-alat fotografi yang muncul pertama kali sampai yang terakhir. Banyak yang mengatakan bahwa fotografi pertama di Indonesia adalah Kees Jaap. Ia adalah seorang keturunan Belanda yang tinggal dan memiliki studio di Yogyakarta. Karena masuknya fotografi Indonesia adalah awal mula lahirnya teknologi mengenai fotografi, maka kamera yang digunakan pun masih berat, sangat jadul, dan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Pada tahun 1942, ketika Jepang mulai masuk Indonesia, mulailah terdapat kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru di dunia fotografi. Karena kepentingan propagandanya, banyak rakyat Indonesia yang dilatih menjadi fotografer untuk bekerja di kantor Jepang. Perkembangan fotografi Indonesia menjadi lebih terlihat selepas kekuasaan Orde Baru. Jadi selama kurang lebih 30 tahun, rezim Orde Baru para fotografer tidak dapat berkarya secara bebas karena dipersempit ruang geraknya oleh pemerintah. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, karya-karya fotografi di Indonesia mulai dapat memperlihatkan karya idealis melalui berbagai pameran yang dibuatnya. Mulai dari sinilah perkembangan fotografi di Indonesia meningkat cukup pesat dan melahirkan berbagai macam karya-karya terbaik. Lalu, ada pemanfaatan fotografi. Beberapa orang yang menyukai hobi fotografi mengatakan kalau mereka mendapat kesenangan dari hobi ini. Mereka mendapat sebuah kedamaian hanya dengan memotret keadaan di sekitarnya. Selain kesenangan dan kedamaian, ada juga beberapa manfaat fotografi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, mengabadikan setiap momen kehidupan. Mengabadikan momen bersama orang-orang tercinta dengan mengabadikan lewat foto, lewat jepretan yang kita ambil, kita bisa mengenangnya hingga beberapa tahun kemudian. Ini juga merupakan nilai plus dari fotografi. Beberapa tahun kemudian, mungkin kita sangat bersyukur karena dengan fotografi, kenangan-kenangan manis bisa terabadikan. Lalu ada kesempatan untuk bertemu orang baru. Fotografi juga akan membuat kita bertemu dengan orang-orang baru. Dengan melakukan hobi ini secara rutin, mungkin kita akan bertemu dengan fotografer lainnya. Kita jadi memiliki teman baru. Dengan ini kehidupan bersosialisasi kita juga akan meningkat. Dan yang terakhir ada belajar banyak hal. Selain beberapa manfaat dengan menekuni hobi fotografi, kita juga akan belajar banyak hal, mulai dari jenis kamera atau tempat-tempat untuk mendapatkan objek yang keren, angle ketika memotret, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini akan menambah wawasan. Lalu ada etika fotografi. Etika fotografi dapat disebut pula dengan perilaku yang sopan dan dapat diterima saat memotret. Adapun untuk fotografi di ruang publik, setidaknya ada 5 etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada meminta izin untuk memotret bangunan tertentu. Beberapa bangunan di perkotaan biasanya memiliki label tersendiri yang tidak sembarangan dicantumkan dalam hasil foto. Jadi, jika hendak mengambil potret dari bangunan tersebut, kita perlu izin dari pemilik merek. Lalu yang kedua ada jangan mengeksploitasi orang tanpa izin. Jadi kalian jangan mengambil potret orang dalam keadaan rentan dengan tanpa izin. Misalnya seperti mengambil potret seorang tunawisma atau seorang yang tengah mabuk, akan terasa seperti mengambil keuntungan dari situasi mereka. Lalu yang terakhir ada menghormati budaya setempat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di setiap
tempat memiliki aturan dan budayanya masing-masing. Alangkah baiknya kita untuk terus menghormati aturan tersebut. Jika memang dalam keadaan tempat tidak diperkenakan untuk memotret, maka alangkah baiknya untuk tidak melanggarnya. Baik, itulah penjelasan tentang sejarah perkembangan fotografi, pemanfaatan foto, serta etika fotografi. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.